Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, masih dengan tema besar kita membangun karakter diri dalam Islam. Di segmen ini kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama kami persilakan Ibu Ai yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan Ibu Ai, boleh berdiri dan boleh diturunkan maskernya supaya jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airela Marlia dari Harapan Mulia. Saya mau bertanya Ustadz, apa yang harus kami siapkan sebagai orang tua terhadap anak-anak dalam membangun karakter diri anak-anak itu di zaman digital seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, Masya Allah, menarik sekali pertanyaannya. Silakan Guru. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Orang tua kita dulu mendidik kita nggak sama nih dengan sekarang kita mendidik anak-anak kita. Zamannya udah beda. Zaman dulu godaannya dikit nggak Bu? Dikit. Ya paling apa? TVRI gitu ya. Ya dikit. Itu gue nonton di kelurahan rame-rame. Zaman dulu. Zaman sekarang TV mah nggak laku. Mohon maaf ya. Yang nonton emak-emak doang TV kan. Anak-anak kita ngomong nonton apa nih? Nih. Nonton HP, gadget. Nah, ini berat karena di sini tuh dari kebaikan ya, yang paling baik sampai yang paling buruk ada. Dari yang nutup aurat sampai yang nggak pakai apa-apa juga ada. Komplit di sini. Dan celakanya anak kita ngantongin ini gadget. Kalau dulu kan TV di luar. Hari ini anak kita mengantongi gadget. Ya, HP itu seperti pisau bermata dua Ibu. Ya, bisa untuk kebaikan ya, sekarang kan share dakwah, foto-foto ustadz di-share kemana-mana, segala macam kebaikan di-share bisa, tapi juga untuk bisa bermaksiat. Lalu bagaimana cara kita sebagai orang tua? Yang pertama Ibu sekalian, jangan lepas kontrol sama anak-anak kita. Ini perlunya Bapak Ibu belajar yang namanya ilmu parenting. Ilmu parenting, ilmu pola pengasuhan. Dan itu di Quran ada. Ya nanti kapan-kapan kita bahas ya. Silahkan tadi buka surah Luqman ayat 12 sampai 19. Itu isinya pola parenting dari seorang ayah bernama Luqman kepada anak-anaknya. Ya, pendidikan bukan tanggung jawab ibu-ibu. Ingat Bapak, ente jangan mentang-mentang cari duit langsung lepas gitu aja. Awas, ya. Pendidikan itu sinergi antara orang tua, laki dan perempuan, ayah dan ibu bergabung semua. Kenapa? Yang buatnya bareng-bareng. Ya, masih nyalahin ke emaknya doang. Ya, ini berdua tanggung jawab. Apalagi di Quran yang dikasih contoh itu bukan pendidikan ibu ke anak, tapi pendidikan ayah ke anak. Ya, parenting. Yang kedua, tadi mana kata guru kita, jangan lepas bercengkrama dengan Al-Quran. Ini penting. Ya, mengembalikan Quran kepada rumah kita. Hari ini kenapa anak-anak kita suka gadget? Karena mereka jauh dari Quran. Ya, jadi tolong Bapak Ibu sekalian, anak-anak dekatkan dengan Quran. Bagaimana caranya? Buat yang menarik. Ya, Quran dibuat menarik. Ya, sekarang yang anak-anak kecil itu Ibu silahkan kalau buka YouTube cari tayangan tentang Quran. Ada games Qurani, ya ada namanya kartun yang Qurani, segala macam berbau Quran itu ada semua. Ya, seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa lepas berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Sehebat-hebat kita orang tua, kita nggak bisa menguasai mereka 24 jam. Nggak bisa mengawasi mereka 24 jam. Minta doa sama Allah, ya Allah jaga anak-anak kami ya Allah. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Kami ini lemah, nggak punya kuasa apa-apa ya Allah. Jaga anak-anak kami. Ini fitnah akhir zaman sudah luar biasa Ibu. Ya, yang penting Ibu jangan cuek, mending capek sekarang. Ya, anak kita masih usia-usia SD, SMP, capek sekarang nggak apa-apa. Dibanding nanti udah gede, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ibu akan menyesal seumur hidup. Ya, jadi jangan lupa pola parenting, dekat dengan Quran dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Hilmi Firdausi. Berikutnya saya ke Pak Jimmy yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Pak Jimmy, boleh berdiri dan boleh diturunkan maskernya supaya lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustadz, apakah karakter itu bisa merubah akhlak atau sebaliknya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, Mas O, tekstual sekali ini pertanyaan luar biasa. Silakan, Yai. Ya, Imam Ghazali membahas lugas dalam kitab Ihya perihal masalah akhlak. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah bila mereka kemudian mengikuti panduan-panduannya.
Di antaranya adalah ketika mereka mengidolakan baginda Rasulullah. Karena ada yang namanya tabiat karakter. Karakternya begini. Ada seseorang karakter manusia kata Imam Ghazali, kalau dia belum melihat sesuatu mereka tidak mudah percaya. Contoh kata Imam Ghazali bahkan seorang bayi yang ada di rahim seorang ibu, kalau dia diberikan akal, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, terus dibilangin ada dunia yang lebih gede, rahim kecil, itu bayi nggak bakal percaya karena menurut mereka yang ada di dalamnya itu di rahim itu itulah yang paling nyaman, paling besar menurut dia. Tabiat dari manusia nggak mudah percaya pada sesuatu, karakter seseorang tuh nggak percaya pada sesuatu yang dia belum lihat. Karakternya begitu. Sama begitu banyak orang, tidak jamaah damai Indonesiaku, tidak banyak mereka yang percaya dengan alam barzakh. Pada saat engkau di dunia dianggap dunia ini adalah segalanya. Karena dia belum lihat tuh alam barzakh, itu karakter manusia, tabiatnya kayak begitu. Tetapi bisa kemudian diberikan sebuah informasi dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, disampaikan oleh baginda Rasul, datang ke majlis-majlis mulia, majlis zikir, majlis ta'lim, yang kemudian akan dia mendapatkan informasi dari ketidaktahuannya menjadi tahu dan dia menjadi mengambil manfaat. Contoh, kalau masalah akhlak, ente jangan serakah jadi orang, kudu berterima kasih. Itu di dalam Al-Quran ada Fir'aun begitu gagah, bahkan dia ngaku ana rabbukumul a'la. Akhlaknya kagak cakep tuh, di Al-Quran diceritain. Tapi giliran dapat susah, dia ngadunya ke Allah. Giliran dapat susah. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbak bima ahida inda rabbik. La in kasyafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Itu Fir'aun. Tuh kalau udah susah ntar yang dicari Allah juga. Ente jangan nungguin susah baru nyari Allah. Jangan nungguin melarat, jangan nungguin sedih baru kemudian meminta pertolongan Allah. Jadi hamba kudu punya akhlak kepada Sang Pencipta. Maka informasi inilah yang akan didapatkan di majelis-majelis taklim. Mereka akan diinformasikan sesuatu yang mengikis habis karakter yang tidak baik dan kemudian diceritakan dengan pesona akhlak baginda Rasulullah. Itulah pentingnya majelis maulid. Jadi justru kita akan menyampaikan dengan peringatan maulid momen untuk para penceramah menceritakan dan mengenalkan akhlak baginda Rasulullah. Maka bagaimana mungkin engkau tidak menyukai sebuah majelis di dalamnya disebutkan pesona akhlak baginda Rasulullah? Maka tugas juga bagi juru dakwah, kalau lempangan majelis maulid, ceritakan sebanyak-banyaknya pesona akhlak baginda Rasulullah. Biar mereka yang hadir dan datang menjadi orang yang mendapatkan pelajaran. Berubah Pak, anak-anak kita itu tergantung, sampai Nabi bilang tergantung bapak emaknya. Mau jadi untuk anak Yahudi, mau jadi untuk anak Nasrani, mau jadi untuk anak Majusi. Artinya dia punya karakter bisa dibentuk. Dengan apa? Kepiawaian dari kedua orang tua bila mengikuti panduan seperti yang Kiai Hilmi tadi sampaikan. Kudu menguasai itu bagaimana parentingnya. Bagaimana mereka dininak bobokan dengan keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Bila itu terjadi Pak, kita nggak berkecil hati. Siapapun akan mempunyai pesona akhlak yang mulia. Nah tinggal ada usaha kita. Sekali lagi ente jangan musuhin Nabi. Ente jangan musuhin keturunan Nabi. Ente jangan musuhin Al-Quran. Kudu cinta kepada Al-Quran. Maka ente akan mempunyai cahaya, pesona dari akhlak yang akan menyelamatkan di dunia dan setelahnya. Oke, berarti bisa dipastikan sebelum kita memunculkan karakter diri, kita lebih dulu memperbaiki akhlak kita terlebih dahulu gitu ya. Wah ya, harus kita mulai dari diri kita, ibda binafsik. Bagaimana kemudian engkau akan mengajarkan, memberikan teladan bila engkau tidak mempunyai prestasi dalam berakhlak. Baik. Jadi kalau pengen ngajarin anak baca Al-Quran, emak bapaknya kudu demen baca Al-Quran. Jangan anaknya doang disuruh ke TPA, emak bapaknya lagi main handphone. Baik, Masya Allah luar biasa sekali penebaran dari guru-guru kita. Kita masih ada satu segmen lagi untuk di sesi tanya jawab ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali usai jeda.